Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, sekarang saya berada di tanaman padi MR219 yang metode tanamnya ini bukan menggunakan jarwo, tapi metode tanam biasa ya kawan-kawan. Jadi tanam padi pada umumnya yang ada di daerah saya. Nah teman-teman, kali ini saya akan melakukan penyemprotan ya tanaman padi MR219 saya ini, dan ini adalah penyemprotan yang pertama, yang mana sebelumnya saya sampaikan bahwasanya untuk tanaman padi MR219 saya ini saya aplikasikan insektisida tabur ya. Nah jadi kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang pertama di usia tanaman padi MR219 ini usianya kurang lebih 36 hari setelah tanam kawan-kawan. Nah ini perlu diketahui juga. Nah ini kan kalau dilihat nih dari batas ini, nah sini ke sana ini kelihatan udah tinggi, tapi yang ke sini, nah ini, nah daerah sini ini terlihat agak kuntingan ya, agak pendek. Kenapa agak pendek? Karena pada waktu itu terkena obat rumput darat ya. Jadi waktu itu saya nyemprot rumput darat sini kena angin, jadi sebagian sini rusak ya, jadi terbakar ya, bahkan ada yang mati. Tapi kalau dilihat ya sekarang sih pertumbuhannya udah mulai hijau, cuman kalah yang sama yang sebelah sini. Nah coba kita lihat dulu bagaimana kondisi tanaman padinya. Nah ini tanaman padi MR219 kawan-kawan. Nah seperti ini modelnya. Nah, ini kita lihat gulmanya kan kawan. Nah ini ada rumputnya 1-2 ini rumputnya. Nah ini belum sama sekali saya semprot ya untuk rumputnya ya. Jadi saya tidak pernah menyemprot herbisida watun ya. Tapi pada waktu itu untuk pengendalian gulma saya menggunakan herbisida watun yang sifatnya tabur ya. Cara kerjanya kita tabur ya. Jadi dia cara kerjanya sistemik, pra dan purna tumbuh. Nah kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang pertama menggunakan ini insektisida Fayigo kawan-kawan. Nah ini jadi saya menggunakan insektisida Fayigo 200 SC dari perusahaan Bayer. Nah ini sangat ampuh ini ya. Ini isi bersihnya yaitu 100 ml kawan-kawan. Nah kalau kita baca keterangannya ini adalah insektisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk pekatan, suspensi berwarna putih sampai kecoklatan untuk mengendalikan hama pada tanaman jagung dan kubis. Nah di sini kalau dijelaskan untuk tanaman jagung dan kubis. Nah tapi Fayigo ini kalau kita aplikasikan di tanaman padi ini sangat bagus kawan-kawan. Nah ini kalau kita lihat bahan aktifnya ini, maaf ngeblur. Nah ini, nah bahan aktifnya ini tentraniliprol ya, 200 gram per liter ya. Jadi cukup tinggi bahan aktifnya. Nah ini 100 ml ini kita gunakan untuk 10 tangki kawan-kawan. Jadi kita aplikasikan satu tangki satu tutup ini ya, satu tutupnya Fayigo. Dan ini racun bisa bertahan kurang lebih sampai 20 hari ya. Jadi 20 harian mampu bertahan. Jadi kalau kita aplikasikan tepat dosis, tepat sasaran, tepat waktu, dan penyemprotan di sore hari seperti ini ya, bisa di pagi hari, bisa di sore hari. Nah insya Allah sih insektisida Fayigo ini mampu bertahan sampai 20 hari racunnya di tanaman padi. Jadi tanaman padi kita sangat aman dari yang namanya ulat ya, baik ulat gerayak, ulat sundep atau yang lainnya. Dan adapun fungisida yang saya pakai yaitu menggunakan antrakol kawan-kawan. Nah antrakol.
Nah, antrakol ini sama dari Bayer. Nah, ini antrakol isi bersih 1 kilo. Nah, ini ada zincnya kan kawan, jadi plus zinc. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menghijaukan daun yang ada yang menghijaukan daun pada tanaman padi kan kawan. Nah, ini 1 kilo. Nah, untuk aplikasi antrakol ini 7 sendok dalam 1 tangki 16 liter. Jadi jangan dikurangi dosisnya kawan-kawan ya. Saya ulangi sekali lagi, untuk antrakol ini aplikasinya yaitu 7 sendok dalam 1 tangki ya. 1 tangki 16 liter. Atau kalau anjurannya 1 kilo ini ya untuk 1 hektar kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi pahami ya sampai sini. Nah, jadi kan tanaman padi, jadi insek dan fungisida yang saya pakai semuanya dari Bayer untuk tanaman padi MR219 yang saya tanam di SK5 dengan metode tanam biasa ya. Nah, nanti yang ini pendek-pendek ini, agak sedikit pendek ini. Nah, ini pendek ini saya akan aplikasikan Gibro kawan-kawan. Nah, Gibro, jadi kita akan Gibro untuk 1 tangki yang di pinggir sini aja. Nah, jadi biar tingginya sama dengan yang di belakang kawan-kawan. Nah, ini Gibro. Yang selanjutnya saya pakai Gandasil ya. Nah, Gandasil untuk campuran aja, untuk campuran, karena ini Gandasil B ya, Gandasil B untuk campuran. Fungsinya apa? Agar nanti memaksimalkan memaksimalkan buahnya kawan-kawan. Jadi buah padi agar maksimal pertumbuhannya. Jadi bulirnya lebih banyak dan bulirnya lebih berisi karena kandungan kaliumnya cukup besar kawan-kawan. Kita lihat nih, ini kandungan nitrogen 6%, fosfor 20% dan kalium 30%. Jadi cukup bagus untuk campuran dari awal ya. Nah, selanjutnya saya menggunakan ini sama seperti ini ya, KCL ya, super ya. KCL ini ada perekatnya, anti jamur dan GA3. Dan yang terakhir saya campur dengan perekat. Nah, perekatnya kan kawan. Nah, jadi seperti itu untuk aplikasi penyemprotan pada sore hari ini. Nah, kita akan campur obatnya. Nah, ini teman-teman, sekarang saya udah siapkan ini tangkinya. Ini udah ada airnya kawan-kawan. Nah, airnya segini. Dan ini ada air yang di ember yang kita gunakan untuk mencampur obatnya. Kita usahakan dalam pencampuran obat jangan di tangki, tapi kita campur dulu di ember. Tujuannya apa? Agar kita pastikan obat benar-benar tercampur dengan rapi. Nah, kalau kita lihat ini ada KCL, ada perekat, ada Gandasil, dan ada Fayigo, dan ada juga fungisida antrakol. Jadi yang pertama kali kita aplikasikan di dalam air agar nanti pencampurannya lebih merata, yang pertama yaitu kita campurkan dulu Gandasil. Nah, kenapa kita harus Gandasil terlebih dahulu ya? Karena Gandasil ini butirannya lebih kasar kawan-kawan. Jadi kita usahakan yang kasar terlebih dahulu kita campurkan di air. Iya Kang. Nah teman-teman, nah jadi karena Gandasilnya ini 1 bungkus, jadi kita gunakan untuk 1/2 hektar. Cuman karena ini untuk awur-awuran aja, jadi kita cukup aplikasikan 1 tangki 1 sendok aja. Sebenarnya kalau teman-teman mau aplikasi sesuai aturan, itu Gandasil itu 1 tangki yaitu 3 sendok kawan-kawan, 3 sendok makan. Dan selanjutnya kita aduk yaitu antrakol. Kita masukkan antrakolnya. Tadi ya, kita antrakol itu 7 sendok kawan-kawan dalam 1 tangki. 1. Oke Kang, di video Kang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita aduk dulu sampai merata kawan-kawan. Aduk sampai benar-benar mencair, tercampur dengan air. Iya, jadi hasilnya putih seperti ini. Nah, nanti
ketika kita semprotkan di daun padi, nanti daun padinya itu ada yang putih-putih seperti itu. Cuman nanti 3 hari setelah itu daun padi akan tampak lebih hijau karena fungisida antrakol ini mengandung zinc ya. Nutrisi untuk tanaman padi atau tanaman. Nah, ketika sudah, kita campurkan KCL-nya kan kawan, KCL-nya. Nah, KCL, nanti KCL ini saya pakai 7 tutup ya, 7 tutup. Dan untuk Fayego, setelah KCL Fayego, dan setelah itu adalah perekatnya. Jadi perekat yang terakhir kawan-kawan. Jadi kita akan campurkan dulu KCL-nya kan kawan. Nah, ini teman-teman, ini tadi KCL, terus Fayego dan perekatnya sudah saya campurkan di ember yang ada airnya. Nah, kita pastikan kita aduk sampai merata kawan-kawan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ke sawah mencampur obat, usahakan kalau bisa memang bawa sendok kan kawan. Kalau misalnya obatnya ada yang bubukan, tujuannya apa? Agar mudah untuk menakarnya ya kan kawan. Nah, seperti ini kita aduk pelan-pelan sampai benar-benar merata. Nah, setelah itu kita kita campurkan di tangki yang sudah terisi air ya. Nah, tangki harus terisi air, tujuannya apa? Agar obat ini benar-benar merata. Nah, sudah kita aduk dan kita pastikan sudah merata. Setelah itu kita tuangkan di tangki dan kita semprotkan pada tanaman padi kita. Oke teman-teman, sampai sini bisa dipahami. Nah, nanti jangan lupa like and subscribe video saya. Nanti kita akan upload untuk 3 hari sampai nah, ini teman-teman, sekarang saya sedang melakukan penyemprotan tanaman padi MR219. Nah, adapun penyemprotannya ya, untuk tanaman padi, ketika kita menyemprot insektisida dan fungisida, kita harus posisi ngembun ya kawan-kawan. Tujuannya apa? Agar obatnya itu bisa merata mengenai tanaman padi. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.